Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku keempat tentang budaya digital politik. Nama Maria Rosliana Anesti, NIM 230-396, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi. Bab 1, Politik Budaya Digital. Subjek buku ini adalah lanskap perubahan kebijakan budaya yang disebabkan oleh komunikasi digital dan produksi konsumsi dan distribusi budaya online. Kasus yang dipilih dianalisa untuk menggambarkan pertemuan yang signifikan antara teknologi digital, komunikasi digital, dan kebijakan budaya, dan untuk menempatkannya dalam spektrum teoritis yang lebih luas dalam arah baru dan penelitian kebijakan budaya. Teknologi digital dan komunikasi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari selama beberapa waktu sekarang. Istilah luas ini dimaksudkan untuk mencakup apa secara tradisional disebut sebagai kebijakan budaya, kebijakan media, dan kebijakan komunikasi. Bagaimana hal ini bertemu dan apa pengaruhnya terhadap arsip, kelembagaan, dan politik pengguna. Analisis dalam buku ini juga akan memberikan contoh konkret tentang bagaimana kebijakan dibingkai secara diskursif, bagaimana kebijakan tersebut direalisasikan dan dibingkai dalam konteks tertentu. Karenanya, untuk menelusuri jalan dari kebijakan ke praktik, kasus-kasus yang dipilih dalam buku ini sebagai objek analisis dimaksudkan untuk menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi media digital dan komunikasi digital. Membawa gagasan mapan tentang kebijakan budaya. Dengan demikian, buku ini merefleksikan tidak hanya bidang dalam transaksi, tetapi juga pada peran kebijakan budaya di masa depan ketika dibingkai dan didefinisikan sebagai digital. Bab 2, Komunikasi Digital, Media Digital, dan Kebijakan Budaya. Bab ini membahas tentang konsep kebijakan budaya dalam kaitannya dengan media digital dan komunikasi digital. Oleh karena itu, ia menjelaskan berbagai definisi dan peran yang secara tradisional dianggap berasal dari bidang kebijakan budaya dan untuk beberapa tantangan ketika digital memasuki kerangka konseptual dan definisi ini, ketika kebijakan budaya dibingkai pada premis media digital dan komunikasi digital. Wacana emansipatif dan pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan lembaga warga sering dikedepankan. Wacana-wacana ini memiliki kemiripan dengan umum tentang potensi transformatif komunikasi internet yang secara khusus menjadi ciri tulisan-tulisan awal tentang internet. Analisa yang akan datang mencoba untuk mengambil pendekatan sadar konteks di mana sisi positif dan kritis akan dibahas dalam pengaturan yang tepat dari lembaga tertentu, platform tertentu, serta badan warga negara tertentu yang muncul dalam konteks ini. Bab ini telah terulang kali menunjuk pada tantangan yang dihadapi kebijakan budaya bersamaan dengan digitalisasi media digital dan komunikasi digital. Tantangan-tantangan ini akan ditangani dalam konteks yang cepat, misalnya konteks arsip, museum, penyiar layanan publik, dan konteks yang dihadapi warga saat beroperasi di platform digital. Istilah yang menangkap tantangan ini adalah konvergensi regulasi dan kebijakan, konvergensi industri budaya, konvergensi platform, dan konvergensi antara mode produksi, konsumsi, dan distribusi. Bab 3, Politik Budaya, Media, dan Kebijakan Komunikasi. Ketika politik budaya digital dilihat dari sudut pandang produksi budaya, konsumsi budaya, dan formasi identitas dan reputasi budaya, penting untuk memperhatikan infrastruktur, teknologi, dan regulasi. Oleh karena itu, bab ini membahas bagaimana politik budaya digital menggabungkan unsur-unsur budaya, media, dan kebijakan komunikasi. Oleh karena itu, bagian pertama dari bab ini akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana konversi teknologi menentang kerangka regulasi yang ditetapkan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan diskusi sebelumnya tentang budaya algoritme, politik platform, dan politik data. Tinjauan singkat tentang kebijakan media global dan lembaga internasional pusat juga akan diberikan untuk menjelaskan kompleksitas kelembagaan ketika diproduksi secara lokal, nasional, konten buatan pengguna distribusi, dan dikonsumsi secara global.
Meskipun banyak dari proses ini jauh dari transparan, namun ini masih didokumentasi ketika ditangani dalam proses pengambilan keputusan UE dan oleh karena itu dapat dengan mudah diperoleh dan dianalisis. Bab 4. Politik arsip. Lembaga Budaya Google diluncurkan pada tahun 2011 dan sejak saat itu telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan organisasi budaya terkemuka untuk membuat pameran dan konten arsip tersedia secara digital. Institutif memperkenalkan proyeknya dengan mengarahkannya ke industri budaya dan budaya yang lain tahu. Google Culture Institute dijelaskan dalam kata-kata berikut adalah penyandang. Didirikan pada tahun 2011, Google Culture Institute adalah tidak nirlaba inisiatif yang bermitra dengan organisasi budaya untuk membawa warisan budaya dunia secara online. Pada tahun 2012, Institut Kebudayaan mengumumkan bahwa 400 plus mitra menggunakan platform untuk berbagi koleksi dan cerita mereka. Pameran tipikal pertama melibatkan hall, runtuhnya tembok Berlin, dan apartheid. Pada tahun 2013, keterlibatan pengguna meningkat. Alat bercerita baru diperkenalkan untuk mitra dan lab dibuka, sama seperti produk Google lainnya. Ini adalah inti dari model bisnis Google, penggunaan data yang dihasilkan oleh pengguna platform mereka untuk menjual informasi dan menyesuaikan iklan yang disesuaikan. Meskipun tidak bergantung pada model bisnis khusus ini, perjanjian kontrak dari arsip ini juga mengungkapkan bahwa data pengguna secara strategis digunakan untuk tujuan yang terutama, digunakan untuk alasan ekonomi dan politik. Perjanjian kontrak internet sangat mengejutkan karena mereka masih memiliki kebijakan privasi sejak tahun 2001 dan menempatkan tanggung jawab terutama pada pengguna. Bab 5. Politik kelembagaan. Lembaga budaya berpengaruh dalam mengkomunikasikan bentuk-bentuk produksi budaya tertentu kepada masyarakat luas. Ada berbagai institusi budaya yang berbeda dengan tujuan dan kewajiban yang fleksibel, yang melayani populasi dan selera yang berbeda dan bergantung pada model pendapatan yang beragam. Beberapa hanya didorong oleh premis sektor pasar, sementara yang lain didasarkan pada hukum negara bangsa yang menjelaskan lebih lanjut status, kewajiban, dan peran mereka dalam masyarakat. Dalam istilah Fight Law, ideologi tersebut adalah representasi dari aspek dunia yang dapat ditunjukkan untuk berkontribusi dalam membangun, memelihara, dan mengubah hubungan sosial dari kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi. Apa yang lebih jauh ditunjukkan oleh analisis ini adalah ketidakkonsistenan tertentu dalam tradisi museum ini dari kebijakan ke praktik. Secara diskursif, digital adalah bagian besar dari strategi dan kertas kebijakan mereka, dan di museum pasti ada teknik penyebaran yang digunakan, di mana komunikasi digital dan media digital menonjol. Tapi ini bisa dengan mudah dikatakan tentang kebanyakan produksi budaya modern dan pola konsumsi. Bab 6. Politik pengguna. Komentar penutup. Bab ini telah mengaplikasikan metafora spesial makro, meso, dan mikro untuk menjelaskan hubungan kompleks yang membentuk bidang politik budaya digital. Makro terdiri dari infrastruktur komunikasi yang menjadi ciri masyarakat platform algoritme. Meso terdiri dari arsip dan lembaga budaya yang menggunakan komunikasi digital dan media digital untuk membentuk pesan dan produknya serta menjangkau warga. Oleh karena itu, meso berkisar pada politik institusi, mikro adalah tentang kita, warga negara, produsen, konsumen, produser, khalayak kreatif, khalayak interaktif, dan penggemar produktif, dan oleh karena itu saya menyebut bab terakhir ini sebagai politik pengguna. Secara metodologis, ini juga berarti bahwa penelitian dalam politik budaya digital perlu dilakukan, dilengkapi dengan alat-alat yang mampu memahami dan menerangi budaya seperti itu dan dengan tepat menaruhnya di dalam bidang kebijakan budaya. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa penelitian kebijakan budaya harus mengambil arah yang terukur. Ini berarti bahwa untuk memahami dinamika beberapa lembaga budaya modern terbesar dan paling produktif, perlu ada fokus yang lebih tajam pada mereka sebagai kontributor nyata di lapangan. Buku ini berusaha untuk melakukan hal itu. Sekian dan terima kasih.